Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ambo hormati tuanku-tuanku, buya-buya, ustad-ustad, alim ulama, jadi pandai, dinik mama, bundokan duang. Nah, dapat ambo sebutkan satu persatu. Insya Allah awak kasadonyo selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pertama ambo ucapkan marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, kedatangan tuanku, buya, ustad, para calon wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati dianggap sebagai ahlan keluarga, wasahlan, dan mudah-mudahan sado urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang menyambung tadi silaturahim, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa nan mau ingin lapang rasa kinyo, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, faliyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim iko panjang umur, sehat badan, barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nang kedua, menyikapi konflik yang terjadi akhir-akhir iko bagi orang yang biasa membaca perbedaan dalam fikih biasa-biasa saja. Artinya dalam fikih itu tidak selalu seirama. Yang awak kasihan adalah masyarakat awam yang tidak mengerti, yang baru belajar agamanya pun dari medsos, lalu banyak pula akun-akun fake, akun palsu yang menghangatkan di dalam dunia medsos sehingga menjadi fitnah dan luar biasa. Jadi ambo kalau membaca fitnah-fitnah itu ambo merasa ikut berdosa sebab ambo bagian dari peristiwa itu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Jangankan awak, sahabat Nabi saja pun berbeda pendapat. Sebagian sahabat memihak kepada Sayyidina Ali, namanya Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. Sebagian sahabat lagi memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah sahabat Nabi Amr bin Aus. Sedangkan Abu Musa Al-Ash'ari berpihak kepada Sayyidina Ali. Tapi ada si kau buya. Tapi ada sahabat Nabi yang tidak memihak ke Sayyidina Ali, tidak memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Mereka jalan tengah. Nah, jadi kalau buya, ustadz kini ikhtilaf, bagi orang yang membaca sejarah itu biasa-biasa saja. Yang kasihan awak adalah masyarakat dan baru belajar agama, dan itu pun dapatnya dari medsos. Ketika Orde Lamo zaman Soekarno partai terlalu banyak, maka pada zaman Pak Harto dipres menjadi 3 saja. Yang nasionalis di dalam Partai Demokrasi Indonesia, lalu kemudian ada yang Islamis ke dalam Partai P3, lalu kemudian Pak Harto sendiri membuat golongan karya. Nah, golongan karya itu indah ada ulamanya, maka dibuatlah ada satu sayap yang isinya ulama. Itulah MDI, Majelis Dakwah Islam. Sedangkan di PDI, yang kini PDIP, ini juga tidak punya ulama secara resmi. Kalau guru mengajinya tentu mereka orang Islam ada buyanya, tapi secara institusi maka itulah kini namanya Baitul Muslimin Indonesia.
Maka ketika musim-musim kampanye dikhawatirkan antara Buya Eko akan berperang ayat. Yang dari Golkar akan membacakan ayat Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih banteng. Yang dari PDI dikhawatirkan akan membacakan ayat La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon beringin iko. Maka ulama yang risau dengan polemik iko, ayat dijadikan perang politik, akhirnya muncullah slogan jangan bawa agama ke politik. Nah, jadi iko memang dari dulu, dari zaman sahabat Nabi memanglah adonan dan ketika Orde Lama, Orde Baru pun begitu. Lalu kini direformasi begitu juga. Ada satu berijtihad, kalau calon-calon gubernur, wali kota, bupati ikut tidak didampingi oleh ulama, lalu siapa yang akan mendampingi? Beko didampingi oleh penyanyi dangdut, maka mesti ulama yang mendampingi. Yang satu lagi mengkhawatirkan kalau didampingi oleh ulama, beko jamaahnya pecah. Maka di Sumatera Barat terbagilah dua imam mujtahid. Imam mujtahid yang pertama mengatakan ulama jangan ikut. Sedangkan imam mujtahid yang kedua mengatakan mesti dampingi ikut. Sedangkan ambo mengikut kepada imam mujtahid yang kedua, namanya Imam Jal Fathullah radhiyallahu anhu. Ambo sekarang ini sedang mapping menempatkan posisi dalam hiruk pikuk iko. Sebenarnya cuma ada dua kelompok, dan itu sesuatu yang biasa terjadi sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman Orde Baru, Orde Lama, sampailah zaman reformasi. Nah, di dalam kelompok yang setuju ulama berpolitik iko pun terpecah lagi. Buya Zulkifli M. Ahdi lebih memilih pendapat bahwa ulama ustadz hanya mengendorse saja. Sedangkan Buya Jal Fathullah, mereka dia lebih jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal iko ikhtilaf dua ulama kok, ambo lebih berpihak kepada ustadz akhir zaman. Kan? Itu. Jadi iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikihnya orang, itu sesuatu yang biasa. Jadi ambo ingin menyampaikan ke masyarakat, ikhtilaf iko biasa. Cuma kalau memang awak tidak setuju ulama itu mengendorse ke politik, buatkan poin-poinnya. Tidak boleh menyerang, tidak boleh menggunakan kata kasar, tidak boleh menjadikan ayat-ayat supaya, karena kalau ini tidak, ini kita bercerita tentang masa depan tahun 2029, 2003 sampai, karena kita kan tinggal di negara demokrasi. Jadi majelis ulama perlu duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ambo tetap dengan pendapat, ambo bertaklid dalam hal itu, ambo bukan mujtahid, ambo bertaklid pada imam ambo. Ambo tetap dengan itu. Nah, seandainya ambo datang ke satu daerah, DPT-nya 60.000, head to head dua calon, berarti satu calon itu kan mesti mengumpulkan suara 30.000 plus 1. Seandainya ambo datang membuat tablik akbar awak di situ, mungkin yang datang hanya 5.000, yang 25.000 plus 1 tetap tidak tiba kan. Jadi datang dengan tidak datang suaranya sama saja. Seandainya mau datang, yang orang datang di tanah lapang itu paling 5.000. Seandainya awak buat video di Siko, boleh jadi cakupannya lebih banyak lagi.
buat video. Ba'a caronyo supaya video dan awak buat itu sampai ke 30.000 plus 1 handphone. Nah, tentu awak bertanya ke orang media, ba'a caronyo supaya video dan awak buat itu sampai ke handphone mereka. Kini kalau awak lalu di muka toko roti di Jalan Sudirman, lalu awak kini kok langsung berbunyi handphone awak. Harga roti pagi ini promo loh, mampir dong. Nah, bisa nggak awak dapat ilmu orang toko roti itu? Iko sekretariat pemenangan awak. Setiap orang yang lalu coblos nomor sekian, masuk ke dalam 30.000 plus 1. Kenapa ambo tekankan Iko? Sebab ambo akan membuat video endorse. Ambo ndak ingin Beko waktu perhitungan kalah disabit dek Ustadz Somad ndak turun. Padahal sebenarnya video itu ndak sampai ke handphone orang. Maka awak buat video sependek-pendek mungkin, sebab orang ndak mau menonton lama-lama paketnya habis. Video 1 menit. Kalau tuan membeli ragi di atas batu untuk masyarakat Bukit Tinggi, coblos nomor mana? Awak hampir kalau apa tuh? Camen. Tolong jangan bisa. Jadi bahas supaya pantun C itu sampai ke handphone orang 30.000 plus 1. Orang tuh lah tahu bahwa Iko di endorse Ustaz. Iko ikhtiar awak. Adapun ikhtiar mengetuk pintu langit ya dengan sholat hajatnya, dengan zikirnya, sholawatnya, tawasulnya, doanya, tuajuhnya, tuangku-tuangku dari tarikat Syattariyah, Naqsyabandiyah, minta kepada Allah Ta'ala. Itu bagian dari ikhtiar awak. Jadi ambo memilih solusi. Sebenarnya kalau banyak orang nama WA ambo, datanglah bu ya, bertempur awak. Itu bukan perang badan. Nah kan awak lawan kau siapa? Jadi teriakan jihad bu ya. Ampun akan jihad. Itu masalah perbedaan fikih biasa. Jadi ambo kedatang bana ambo, datang bu ya jel dikerahkannya majelis mujahidin. Untuk aku dan awak inginkan. Awak inginkan kan masyarakat jamaah yang kebetulan mendanga ambo dan tahu ambo, ingin tahu Ustadz Somad itu kama, yang kenalan yang sahabat Ustadz Somad itu mau orangnya. Awak berikan pantunnya kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau lah ada kawan Ustadz Somad jangan lagi pilih yang lain. Ambo datang, ini mencari tablik akbar, itu juga pesannya. Ambo ndak tibo, tapi video sampai, itu juga pesannya. Apa bedanya? Sama saja. Bahkan orang ndak tibo pun lebih banyak daripada orang tibo. Video itu sampai juga kayaknya. Nah, jadi sesudah itu, ya terserah batin ini, apakahnya memilih atau tidak. Berapa persen sebenarnya pengaruh Abdul Somad itu? Apa pernah awak survei di Sumatera Barat? Apa punya data awak? Di Riau itu ada orang nyambi, Abdul Somad itu tidak ada pengaruhnya. Kamu tak kaji juga. Aku bisa kan? Masa iyo sekeren itu tidak berpengaruh. Jadi di survei orang tuh pakai LSI. Datang pemaparan orang LSI. Lembaga Survei Indonesia. Bertanya, bara pengaruh Abdul Somad. Orang Riau yang mengenal Abdul Somad 96%. Berarti dan sampai persen itu aduh jo bersuah mau di pasar bawah. Nah apa karena mau indah begini jo. Lalu kemudian di situ kalau orang ikut di endorse Abdul Somad, bara persen penerimaan masyarakat? Menurut LSI 65%.
Orang Riau ya, sebab surveinya di Riau. Nah di Sumbar awak nggak tahu, sebab belum pernah disurvei. Bara gitu. Coba buat survei. Kalau Abdul Somad yang mengendorse Bara, kalau ketua MUI yang endorse Bara, coba. Ya, kau mau posting di ya biar tahu kan? Supaya saya paham. Adapun tentang melawan, Ambo tidak melawan. Sampai hari ini tidak ada satu pun pernyataan Ambo nak melawan. Coba cari. Abdul Somad berpengaruh dengan ajakan di Sumatera Barat itu. Bukit Tinggi 77%. Tapi Ambo ragu survei orang siapa yang membiayai? Nah, jadi tentang masalah itu manga Ustaz nggak melawan. Ambo kalau sifatnya keilmuan, Ambo siapkan makalah, awak duduk pasal. Tapi kalau emosi, yo manang jadi arang, kalah jadi galak orang mencari awak bercakap kan. Ambo memilih untuk diam. Dan dalam diam Ambo itu beberapa kawan mengirim WA. Kawan-kawan yang nggak terlalu peduli mengirim WA. Keceknya jangan lawan. Mana kecek? Sedang apanya dikajaknya pakai diam. Ambo ko orang Solo, saksinya Jaleh. Apa yang kaja pakai lagi diam. Ambo lah mendengar gitu gilo. Karena nggak melawan gilo. Pagi tadi, kau mau bacakan WA. Aduh cewek kan. Santai ya. Tahun 2023 kurang tuh ya pagi tadi jam 8 kami membuat program umroh bahasa Moinyo sampai 10 kalinya meminta ke travel saking ngototnya ingin umroh bahasa mungkin nyoberang sebab kami tidak menerima. Mana kami tidak menerima? Orangnya banyak ragam dan permintaan. Tidak sanggup adik-adik di kantor menghadapinya. Itu tuh orang model di awak lah, ini gila. Gua kemungkinan kalau tidak ayo memanglah gila, awak ikut gila. Makanya ada ungkapan orang Jawa, sing waras yang ngalah. Itu enggak, gue di Minang. Jawa. Jadi aku kini, gue dek bini yang mau Jawa. Ini waras yang ngalah. Ambong boto sampai di jalan jauhi. Lalu kemudian Ambong lah stres semua, lalu kok. Lalu kemudian ada surang ngecek di belakang. Memang dia tidak bau tak, tapi dia bau kuaso. Tapi dia bau kuaso. Paham lawan jauh. Ya waktu tunggunya lalu. Setelahnya lalu baru ada lalu. Itu kan? Hah? Itu mah kau bilang. Ambo kalau melawan, kalau ilmiah Ambo siap lawan. Dudukkanlah Ambo akan buatkan makalah. Disertasi Ambo 600 halaman pakai bahasa Arab disidang oleh 3 profesor kurang Arab. Aduh. Jadi kalau diminta membuat makalah tentang ulama dan politik berbahasa Arab, dudukkanlah, kau akan buat seminar. Tapi kalau untuk bercakap di medsos, dibaca. Ambo selalu berpesan, kalau baca itu jelek tentang Ambo, tolonglah di belakang Ambo. Kalau bisa jangan sampai ke Ambo, supaya lama awak duduk pasang.
Nah, termasuk awak pada akhirnya hidup ini adalah sepotong kenangan. Maka ambo ingin dengan Buya Jalfatullah, ambo menjadi kenangan yang baik sebagai adik Inyo, dan Inyo sebagai kuda ambo menjadi kenangan yang baik. Sama-sama baik awak, kematian sajalah nan memisahkan. Amin. Itulah 3 poin yang ambo sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.